Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar RRI di mana saja berada. Kita bareng-bareng dalam hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Pendengar, di era yang serba cepat ini kesehatan mental seringkali menjadi isu yang terpinggirkan. Padahal kesehatan mental yang kuat ini adalah fondasi utama bagi individu untuk berfungsi secara optimal menghadapi tantangan hidup dan tentunya mencegah berbagai perilaku negatif yang bisa merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Dan pagi ini kita akan membahas topik yang sangat krusial ya, mencegah perilaku negatif melalui kesehatan mental yang kuat. Dan kita juga sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama ada Dr. Asep Guntur Tapari, MARS, Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Obat Teguh Haji Daud Kabupaten Bintan. Asep, selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Oke, dan berikutnya ada Ibu Ayu M. Rita Dewi, SHMH, akademisi dari UMKM Pinang. Ibu Ayu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi ini. Terima kasih. Ada Dr. Asep, Bu Ayu. Ya, siap. Pagi Pak, sehat. Bu Ayu. Perkenalkan Pak, saya Ayu Pak. Sama-sama. Oke, jadi jangan kemana-mana ya, dengerin terus dialog dan Pinang Pagi bersama saya Hari Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kita mau ke Bu Ayu. Kalau dari kacamata Bu Ayu, dari akademisi ini dan juga sosial, bagaimana Ibu melihat korelasi antara kesehatan mental yang rapuh dengan munculnya berbagai perilaku negatif ya, seperti kenakalan remaja mungkin, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri atau bahkan tindakan kriminal lainnya di kalangan masyarakat kita. Baik. Oke, terima kasih Bang Aryo, terima kasih Pak Asep. Jadi memang karena saya di ngajarnya hukum ya, jadi memang dari sisi kacamata hukumnya kami melihat bahwa mental anak itu sebenarnya atau remaja itu sebenarnya belum terdeteksi sama yang disampaikan oleh Pak Asep tadi gitu kan. Karena memang secara fisik kita melihat bahwa anak tersebut sehat gitu. Secara fisik dia tidak sakit, tidak ada kekurangan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya anak tersebut memiliki gangguan gitu. Tapi kan gangguan ini bukan berarti jiwanya rusak ya, tapi memang ada yang clash lah mungkin sedikit gitu. Nah, jadi memang kalau saya lihat kesehatan mental itu sebenarnya tidak menyebabkan suatu kriminalitas, tapi dia bisa berkontribusi. Jadi kalau misalkan nih dianya tadi nggak tahu kalau fisiknya itu sehat, ternyata mentalnya kena, dia bisa mencuri tapi dengan tekanan gitu. Mungkin ada depresi atau mungkin dia memang kecanduan tadi game atau apa gitu kan. Nah, jadi itu menjadi suatu kontribusi untuk si anak melakukan suatu tindakan atau kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi. Seperti bunuh diri juga. Kita kan nggak tahu nih, kayak saya di kampus gitu melihat mahasiswa bimbingan skripsi sehat-sehat aja gitu secara fisik gitu ya. Di ACC dia bahagia, di revisi juga dia menurut saya baik-baik saja. Tapi ternyata secara mental mungkin dia merasa down karena ada tekanan dari keluarga bahwa kamu harus tamat ya tahun ini gitu. Iya, pokoknya tahun ini kamu harus tamat gitu. Iya, betul. Kalau enggak kamu nanti bayar kuliahnya sendiri ya gitu. Nah, itu kan salah satu tekanan yang terdapat dari pihak keluarga. Berarti kan dari eksternalnya gitu. Nah, yang tadinya dia merasa dirinya baik-baik saja, tapi karena ada tekanan tadi, dia merasa depresi, dia merasa tertekan, akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar nalar, yaitu tadi ada yang mau mencoba bunuh diri, ya kan? Terus ada juga yang melukai tangan dengan pisau atau karter. Nah, itu salah satu bentuk salah satu bentuk ekspresi mereka bahwa mereka tuh kesel dan mereka tuh tidak terima dengan tekanan yang diberikan gitu. Jadi berarti ini ini juga ya Bu, sebuah bentuk apa kata orangnya, teriakan diam gitu ya. betul. Gitu ya kan. Dan mereka mengalami krisis mental ini. Itu bisa dibilang seperti itu. Betul. Jadi memang saya melihat tadi saya juga ada membaca sedikit penelitian dari internasional Indonesia National Adolescent
Mental Health Survey tahun 2022, memang remaja itu terbanyak di Indonesia 34,9% mengalami kesehatan mental gitu, masalah mental gitu. Jadi memang yang disampaikan oleh Dokter Asep tadi bahwa setelah pasca dari COVID itu memang kita kan porak-poranda ya, baik yang tadinya kita keuangannya settle, terus sosialnya settle, tapi karena diterpa COVID, semuanya jadi porak-poranda. Begitu juga dengan kami mahasiswa, kami dosen dan juga mahasiswa yang saya perhatikan selama saya mengajar, mereka masih terbawa suasana waktu zaman COVID gitu. Jadi apa ya bisa dikatakan suasana zaman COVID itu kan di rumah main handphone, gadget, semua itu terbiasa dengan gadget gitu. Jadi kalau pas di perkuliahan pun mereka seperti kecanduan ya gitu ya, apa-apa itu harus dari gadget, apa-apa dari gadget. Jadi mereka sudah ya mungkin sampaikan Pak Asep tadi yang udah candu banget gitu dengan gadget, edik banget gitu. Jadi apa-apa kita tanya mereka tidak lagi bisa menjawab secara logika, tidak bisa lagi menjawab secara rasional. Itu semuanya dari gadget gitu. Jadi memang di zaman sekarang ini memang kesehatan mental itu nomor satu sih menurut saya. Apalagi anak-anak yang pra remaja tadi kan yang disampaikan oleh dokter tadi bahwa fase mencari jati diri dari SMA tamat kemudian kuliah. Nah, itulah yang jadi mereka mungkin kaget gitu. Oke, kalau begitu penting nggak sih menurut Mbak Yuni edukasi tentang kesehatan mental ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah secara normal begitu? Kalau kondisi saat ini gitu. Kalau saya melihat untuk kondisi saat ini memang harus ya, karena memang mental itu kan nggak hanya punya mahasiswa saja, nggak hanya punya staf pendik aja, tapi kan semua orang punya mental gitu kan. Jadi menurut saya perlu, tapi memang kalau untuk menjadikan suatu mata kuliah tersendiri di kurikulum, saya rasa mungkin perlu perbincangan yang lebih gitu ya. Tapi kalau untuk sharing session waktu di awal-awal perkuliahan atau pertemuan mungkin bisa diselip-selipkan lah gitu tentang bicara kesehatan mental. Apalagi di kampus-kampus sekarang juga kan bullying ya di sekolah-sekolah. Nah, itu juga salah satu faktor eksternal menurut saya. Kalau dari cerita adik-adik mahasiswa Bu Ayu sendiri, seperti apa sih Bu mereka menghadapi tekanan-tekanan yang mereka biasa hadapin gitu kan, dari surat-suratan mereka itu biasanya problemnya apa saja sih Bu yang membuat mereka tuh terkena mental kan seperti itu? Rata-rata sih Bang ya kalau di tempat saya, terutama mahasiswa-mahasiswa saya, mereka itu di fase skripsi sih lebih yang pada down, burn out gitu. Jadi kayak ngerasa, aduh, saya harus tamat Bu. Kalau saya nggak tamat ini, saya harus bayar kuliah sendiri, saya hidup sendiri. Jadi mereka kayak ngerasa ada tekanan-tekanan dari pihak keluarga untuk mereka harus tamat tepat waktu. Karena kan UKT mahal ya Pak ya, Bang ya, zaman sekarang ya. UKT 200.000 tuh udah nggak kita temukan lagi gitu. Jadi UKT mereka itu juga kemana mereka harus mencari. Akhirnya ada nih Bang, beberapa lah gitu ya, mereka melarikan mungkin ada yang ke pekerjaan, mereka justru bekerja dengan, berarti kan positif ya. Tapi ada juga yang mohon maaf gitu, menyayat-nyayat apa sih namanya tangan. Terus ada juga saya pengalaman itu hampir 3 bulan nggak keluar rumah. Jadi benar-benar diajak bimbingan sama temen yang nggak mau, diteleponin telepon yang nggak diangkat, karena tadi ada tekanan dari keluarga. Nah, jadi memang rata-rata mahasiswa kami itu mulai depresinya di saat skripsi, karena memang berat katanya gitu. Padahal menurut kami mungkin dosennya sudah memberikan yang terbaik, mungkin juga dari faktor si mahasiswanya juga mungkin ada sedikit masalah, kita juga nggak tahu gitu. Baik. Baik, ini menarik ya perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga akan mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami. Oke, jadi saya mau menanggapi dulu yang Ngah ya dari Bintan tadi ya. Jadi memang ini pernah terjadi sih sebenarnya dengan pribadi saya. Saya pernah jumpa dengan mahasiswa yang seperti ini. Jadi memang awalnya itu sangat aktif dan dia sangat-sangat rajin, anaknya pintar, IPK-nya nggak pernah turun. Tapi tiba-tiba di suatu waktu dia nggak pernah ke kampus.
Oke, jadi nggak pernah ke kampus, terus kemudian dihubungin hilang, dia seperti angin gitu, hilang lalu gitu kan, dicari tahu nggak tahu kemana gitu kan, nggak ada kabar. Jadi saya tanya-tanya lah ke teman-teman dekatnya, dia memang menjauh dari teman-temannya gitu, memang nggak tahu kenapa. Jadi waktu terakhir saya jumpa sama beliau, saya tanya gitu kan, kamu kenapa? Kamu justru tidak memberikan informasi kamu tuh ada di mana, sementara kita butuh. Waktu itu dia ada jabatan lah di salah satu organisasi gitu. Nah, jadi begitu dia hilang seperti itu, kami kan kelabakan nih mencari tahu nih kenapa nih anak gitu, apakah ada masalah atau apa. Ternyata betul gitu, dia ada masalah keuangan dari keluarga gitu. Untuk melanjutkan kuliahnya, dia sedikit harus kerja lebih ekstra lagi gitu. Jadi dia harus mengambil pekerjaan di luar, sehingga untuk kuliah dia harus mengenyampingkan gitu. Nah, jadi memang ini pihak keluarga harusnya memberikan support, tapi justru memberikan beban gitu, beban untuk si anak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang ada di rumah. Nah, itu sebenarnya menurut kami atau saya terutama dosen yang dekat sama beliau menyayangkan gitu, karena tidak ada dukungan dari pihak keluarga. Jadi dia memang menarik diri, dia hanya aktif di media sosial, dan itu pun tidak semua orang tahu media sosialnya gitu. Dia seperti dua kepribadian gitu. Jadi kami juga agak takut gitu, takutnya nanti tiba-tiba berita dia bunuh diri gitu kan Bang gitu. Jadi makanya kami berusaha, tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali normal. Dia udah mulai berdamai dengan keadaan, jadi sekarang udah melanjutkan studinya lagi gitu. Tapi udah lama juga sih saya nggak jumpa beliau. Nah, baik. Tadi yang dari Bang Rudi tadi nih, konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum bagi individu yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya karena gangguan kesehatan mental. Nah, jadi gini Bang, untuk pertanggungjawaban pidana sendiri, kalau untuk orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu ada di dalam pasal 44 KUHP, itu alasan penghapusan pidana. Jadi ada alasan untuk dia dihapuskan pidananya karena dia memiliki gangguan berat. Jadi kalau memang dia di sana melakukannya itu ibaratnya kan dia kayak skizofrenia ya Pak dokter ya. Itu kan dia melakukan suatu perbuatan kan tanpa sadar ya biasanya kan gitu. Tanpa sadar, tanpa halusinasi, dia tiba-tiba melakukan suatu perbuatan kriminal. Nah, itu kalau bisa dibilang tes kejiwaannya itu dia positif, dia mendapatkan suatu gangguan, maka itu ada yang namanya alasan pemaaf. Jadi memang dia dimaafkan dari unsur-unsur atau dari kemampuan bertanggung jawabannya itu udah nggak ada lagi gitu secara hukum gitu. Jadi tidak terpenuhi kesalahan tersebut kalau yang melakukan itu adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan gitu Bang. Baik. Bayu, ada yang mau disampaikan closing statement, silakan. Kalau saya sih sebagai dosen ya butuh support juga sih untuk keluarga, lingkungan ya. Kadang lingkungan toksik banyak ya Pak ya. Jadi memang ya dosen juga butuh menjaga mental juga, tapi ya mahasiswa juga ternyata lebih banyak yang lebih butuh juga gitu. Jadi memang untuk mahasiswa sendiri ya saya ingatkan bahwa skripsi itu tetap akan dijalani gitu, walaupun ada revisi dan segala macam, itu memang sudah nalurinya ya, memang udah harus dijalani gitu. Jadi siap tidak siap ya pasti akan tetap dijalani gitu. Nah, untuk kesehatan mental ini juga yang saya perlu tekankan bahwa support lingkungan terdekat nomor 1. Itu aja sih. Terima kasih ya Bang, Pak Dokter. Baik. Dari diskusi kita hari ini menjadi sangat jelas bahwa kesehatan mental adalah aset berharga yang harus kita jaga dan perkuat. Mencegah perilaku negatif bukanlah semata-mata tentang hukuman atau larangan, tapi juga tentang membangun individu yang sehat mental, yang mampu menghadapi tekanan hidup, membuat keputusan politik, dan berkontribusi secara konstruktif bagi masyarakat. Pak Dr. Asep Guntur, Direktur RSJKU Lumpuh Haji Daud Kabupaten Bintan. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Ayu Dewi. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bang. Buat maaf. Semangat. Tapi mahasiswa ya. Oke, terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami.
mewakili teman-teman yang bertugas, saya Aryo Wisnu pamit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.